Shalom adik-adik. Iya, ketemu lagi di minggu pagi sama Kak Pian. Gak bosan-bosannya dan jangan pernah bosan ketemu sama Kak Pian. Karena Kak Pian selalu bawa semangat yang baru buat adik-adik di ibadah sekolah minggu. Ya, untuk ibadah pada hari ini, Kak Pian mau bawa satu yang spesial juga dengan salam yang sering Kak Pian bawain. Kalau Kak Pian tanya, gimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Adik-adik jawabnya, luar biasa, yes, yes, yes. Iya, Kak Pian mulai ya. Gimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Iya. Sekarang Kak Pian mau pimpin atau buka dalam doa dulu supaya Tuhan menyertai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami berterima kasih padamu Tuhan untuk malam yang sudah kau berikan pada kami Tuhan, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan pada pagi harinya kami dapat bangun dengan segar dan dapat melakukan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami juga meminta berkat-Mu Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Kau sertai, Kau berkati dari awal sampai akhirnya Tuhan, agar ibadah ini dapat jadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, sebagai pembukaan atau sebagai awal, Kak Pian mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ini kan sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya, ini masih pada lemas pasti. Iya, masih pagi. Bisa jadi matahari belum menampakkan sinarnya yang cerah, yang hangat gitu. Jadi masih pada ngantuk. Mungkin yang udah mandi juga masih kedinginan, masih ngantuk. Karena itu, Kak Pian mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dengan lagu yang selanjutnya. Dengan kita mau salam ke teman-teman, walaupun kita secara virtual juga ke teman-teman gitu, tapi tetap kasih kita akan tersampaikan. Kasih kita akan tersampaikan dengan pujian berikut ini, ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
lagi. Aku dapat mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Tuhanku ingin aku mengatakan kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan ada. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Iya, kasih adik-adik pasti sudah tersampaikan ke teman-teman. Meskipun secara virtual, kan kita masih di era pandemi, belum boleh berkumpul. Kalaupun mau berkumpul, selalu pakai masker, tetap patuhi protokol. Meski begitu, kasih kita mau jauh, mau dekat, mau virtual, mau tatap muka, kita tetap harus mengasihi teman-teman kita. Ya, untuk itu, ya kita juga mau menyampaikan kasih kita ke Tuhan melalui persembahan. Persembahan yang adik-adik mau berikan atau adik-adik berikan dimasukkan ke dalam amplop seperti biasa, terus dititipkan ke mama papa yang mau beribadah ke gereja. Persembahan kita iringi dengan pujian persembahan kami. Kalian pimpin dalam doa, mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa kami, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang sudah Kau beri pada kami Tuhan, melimpah berkat-Mu Tuhan pada kami, dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami berikan sedikit daripada berkat-Mu Tuhan, kami kembalikan lagi padamu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dalam persembahan kami Tuhan, mungkin sedikit Tuhan, tapi persembahan yang kami berikan ini Tuhan, tulus dari hati kami yang terdalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengelola persembahan ini Tuhan, mereka yang mengelola persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik Tuhan, dan dapat menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pembacaan firman yang sebentar lagi akan dilakukan Tuhan, Kau buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat
mendengarkan firman-Mu, terlebih melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan. Adik-adik bisa siapin Alkitabnya yang udah bisa baca, yang belum bisa baca, bisa minta tolong mama papa buat bacain yang kitab yang akan dibacakan nanti. Pembacaan kitab kali ini oleh Ibu Tri Budiati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik? Ya, Putri berharap semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun mungkin ada yang saat ini sedang sakit ya, banyak ya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sakit ya. Tetapi puji Tuhan kalau kita saat ini masih bisa bertemu ya secara online, mungkin dalam ibadah yang secara online ini kita tetap dikuatkan ya adik-adik ya. Nah, mari kita akan masuk dalam firman. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya bersama Mas Fian ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Saat ini kami diberi kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Meskipun saat ini mungkin di antara kami ada yang sakit Tuhan dan harus isolasi mandiri di rumah. Barangkali harus tidak bisa berhubungan dengan orang lain, tetapi kami percaya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mendapatkan sesuatu yang indah, kami mendapatkan kekuatan baru dari Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dengan segala keadaan kami. Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai saudara-saudara kami, adik-adik yang saat ini juga sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan pulihkan kesehatan kami masing-masing. Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk kami menikmati kehidupan kami, untuk kami memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami pagi hari ini, melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu supaya kami dikuatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan. Berkati untuk ibadah anak pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan kami serahkan doa permohonan kami, ucapan syukur kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya adik-adik, pagi hari ini kita bersyukur ya bisa ketemu dan kita akan belajar firman Tuhan ya. Nah adik-adik yang mungkin sudah bisa membaca, nanti adik-adik bisa menyimak dan bisa membaca. Alkitabnya disiapkan, yang bawa Alkitab ya, yang sudah bisa baca ya. Kita akan buka dari Perjanjian Baru ya, Kisah Para Rasul. Nah, adik-adik kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ya. Ayat 14 sampai 44. Ya, adik-adik coba dicari ya. Bisa minta tolong orang tua, mungkin kakak ya. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Ya, sudah ketemu adik-adik? Nah, Putri tidak akan membaca semuanya ya. Dan mungkin Putri tidak akan membacakan satu-satu ya, karena ayatnya sangat banyak ya. Tapi kita akan belajar tentang apa? Ya, nanti adik-adik simpan tadi Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44 nanti dibaca kembali ya. Nah, kita akan mendengarkan kisah yang akan Putri sampaikan ya. Mungkin Putri akan berikan ringkasan supaya kita bisa memahami lebih jelas ya tentang kisah ini. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah. Nah, di sini apa yang menjadi tema pagi hari ini ya, adik-adik, di tengah keadaan yang saat ini mungkin adik-adik kalau sudah tahu berita-berita tentang COVID ya, adik-adik pastinya mungkin ya saat ini sedang
sedang dikatakan sedang gawat gitu ya. Nah, mungkin kita takut ya, Adik-adik. Ya, karena apa? Ya, karena beritanya sangat mungkin membuat kita sebagai orang biasa ya takut ya. Nah, tetapi kalau kita anak-anak Tuhan gimana? Ya, kita harus berserah kepada Tuhan ya, meskipun kita takut, tapi takut itu tidak menguasai hati kita ya, sehingga kita sampai harus tidak mau beribadah mungkin ya, tidak mau memuji Tuhan ya, jangan sampai seperti itu ya. Justru dengan beribadah kita yakin kita dikuatkan, kita diberi kesehatan ya. Nah, adik-adik, tema kita pagi hari ini apa? Ya, tema kita adalah, ya coba dengarkan baik-baik, dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Ya, nah ini tema kita pagi hari ini apa tadi ya, Adik? Dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Nah, Adik-adik, ya tadi kita mungkin kalau Adik-adik bisa sudah menemukan ayatnya tadi ya, nah Putri akan menceritakan ya tentang kisah dari yang ditulis di Kisah Para Rasul itu ya. Nah, kenapa tadi kok dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan ya? Nah, apa kaitannya ini dengan cerita yang kita baca ya pagi hari ini? Nah, kita akan berikan suatu ringkasan ya. Nah, tadi Putri mencoba untuk membuat ringkasan tentang kisah ini ya. Ceritanya tentang apa? Ya, ceritanya tentang apa? Ya. Di bagian yang kita nanti baca ya, itu adalah kisah tentang perjalanan Rasul Paulus ya, Rasul Paulus ya. Seorang yang dipilih Tuhan yang dulunya mengejar-ngejar pengikut Tuhan ya, orang Kristen ya, tapi setelah bertobat ya, dia justru jadi rasul yang sangat luar biasa setia ya kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini diceritakan dalam kisah tadi ya, di situ diceritakan bahwa Rasul Paulus itu mengalami suatu perjalanan yang sangat-sangat tidak menyenangkan, bahkan mengerikan ya. Loh, kenapa ya? Nah, jadi nanti kalau membaca di situ bahwa di sini dijelaskan dia harus mengalami suatu pengadilan ya. Kenapa? Loh, dia salah apa ya? Nah, Rasul Paulus ini dituduh menyebarkan suatu paham yang tidak benar gitu ya, mempengaruhi orang-orang. Nah, sehingga dianggap orang yang melawan hukum gitu ya. Nah, sehingga dia akhirnya diadili. Nah, pada saat diadili itu ternyata dia harus dikirim lagi ke Roma gitu ya. Roma itu di mana? Ya, Roma itu suatu kota di negara Italia ya. Italia itu kalau Dedek mungkin sering dengar ya, Italia ya. Nah, di sana dalam perjalanannya ke Roma ya, itu pakai waktu itu mungkin tidak ada pesawat terbang kan ya, adanya apa? Nah, adanya ya karena harus melalui laut ya, maka pakai kapal ya, pakai kapal. Nah, pada saat perjalanan itu ya, ternyata datanglah angin badai. Wah, siapa yang tahu angin badai? Ya, Dedek mungkin Dedek yang ada di Semarang ya, beberapa waktu yang lalu pagi-pagi hujan, terus ada angin kencang ya. Nah, pernah merasakan ya, nah, mungkin itu belum sampai seperti badai ya, baru angin lesus yang kecil gitu ya, tapi semua sudah diterbangkan. Wah, ngeri ya Dedek. Nah, seperti itu, tapi lebih besar lagi anginnya ya, namanya angin timur laut gitu kan, dikatakan di sini kalau dalam Alkitab disebutkan angin timur laut ya. Nah, angin ini mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus ya, dengan di sana ada
orang-orang yang juga yang disebut tahanan gitu ya, sesama tahanan. Nah, jadi kapal ini isinya itu tahanan semua. Karena mau dibawa ke kaisar di Roma ya untuk naik banding gitu ceritanya ya. Kalau di dalam hukum itu naik banding itu ya kira-kira mau diadili lagi ya di tingkat yang lebih tinggi. Nah, di sana kapalnya itu terombang-ambing gitu ya. Karena ada angin badai yang sangat kencang. Nah, akhirnya kapal itu nyaris tenggelam. Nah, betapa menakutkan ya kalau kita lihat angin yang ada di darat saja sampai menerbangkan seng-seng atau mungkin atap ya, gendeng ya. Itu sampai kita ketakutan ya, apalagi ini di lautan luas yang membuat kita takut tenggelam. Nah, tetapi saat itu keadaannya betul-betul sangat menakutkan dan mereka tidak bisa melawan itu ya, tidak bisa melawan gelombang yang dahsyat itu. Nah, akhirnya keadaannya sangat buruk sekali ya. Saat itu diceritakan dalam Alkitab bahwa langit itu gelap ya. Nah, di Semarang beberapa waktu yang lalu juga langit itu terlihat gelap ya, sehingga hujan deras gitu ya. Nah, ini juga kalau badai itu pasti ada hujan juga yang sangat deras. Ini di lautan, wah mengerikan sekali ya. Dan mereka hampir putus asa karena di situ kapalnya itu ditumpangi oleh sekitar 276 orang ya. Dan di sana ada kepala tahanannya ya, kepala tahanannya. Nah, mereka khawatir tidak bisa sampai ke tujuan ke Roma itu ya. Nah, ya. Nah, jadi pada saat kapal itu ditumpangi ya oleh mereka terombang-ambing dan nyaris tenggelam ya selama hampir 14 hari, Dedek. Betapa lama sekali ya. Nah, mereka sudah putus asa ya. Selamat enggak ya? Nah, mungkin mereka pasti berpikir tidak selamat ya, karena sudah lama tidak sampai tujuan ya, karena di lautan luas itu mereka hanya ngikut angin itu ya. Dan dalam keadaan seperti ini Rasul Paulus yang mungkin di sana ada beserta mereka juga ya sebagai tahanan, menasihati pada semua yang ada di kapal itu supaya tabah ya, dan mereka dijanjikan bahwa nanti itu semua akan selamat, tidak akan binasa ya. Nanti di Alkitab akan diceritakan bahwa nanti adik-adik bisa buka dan baca. Di sana diceritakan bahwa tidak ada yang binasa. Kok bisa ya? Nah, karena Paulus itu di malam sebelumnya sudah melihat ada malaikat yang datang berdiri di sebelahnya ya, dan berkata kepadanya, jangan takut Paulus gitu ya, karena engkau tuh harus menghadap kaisar di Roma ya, dan sesungguhnya engkau adalah karunia Allah ya, puji Tuhan ya. Artinya Paulus dipakai Tuhan ya, maka semua orang yang ada di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, puji Tuhan. Dan di sini membuat Paulus imannya kuat lagi ya. Iman Paulus kepada Allah ini menjadi kuat dan memiliki ketabahan sehingga dia juga mampu menguatkan orang lain ya. Nah, setelah dia memberi nasihat, kemudian dia bilang, ini kan sudah 14 hari kita terombang-ambing di lautan gitu ya. Ayo kita makan, pasti pada lapar. Adik-adik, coba kalau kita tidak makan sehari, misalnya kita puasa ya, sehari saja, atau hanya beberapa jam saja, mungkin kita sudah keroncongan perutnya ya, tapi biasanya ya di dalam keadaan yang terjepit ya, ini namanya juga di lautan yang luas yang terombang-ambing oleh gelombang, naik kapal tidak tahu arah tujuan ya, mereka sangat panik, tentunya sudah nggak berpikir perutnya lagi ya,
sampai nggak tahu ini perutnya itu udah keroncongan bilang lapar tapi nggak tahu ya. Nah, Paulus ini mengingatkan, kita makan dulu yuk, gitu ya. Kalau nggak makan, kita lemas, kehilangan kekuatan. Nah, puji Tuhannya saat itu meskipun kapalnya sudah berhari-hari ya terombang-ambing, masih ada makanan ya yang bisa dimakan. Jadi pada saat itu Paulus diceritakan di Alkitab, dia mengambil roti dan mencuil-cuil ya, kemudian dimakan. Dan mereka semua makan. Akhirnya pulih kekuatan orang-orang ini ya, yang sesama tahanan tadi, dan kemudian mereka bisa kemudian membuang muatan ya, supaya kapalnya itu ringan ya, biasanya muatan dibuang ke laut dan tidak tenggelam, maksudnya begitu ya, karena keadaannya sangat gawat. Nah, akhirnya setelah kapal menjadi ringan, mereka apakah terus selamat? Wah, ternyata di kisah ini belum. Loh, ya ampun gitu ya, lama banget ya. Nah, kapal sudah ringan tetapi kok masih ada hambatan lagi. Apa, Adik? Nah, tadi kalau Adik dibaca di Alkitab ya, kapal ini ternyata nabrak namanya busung pasir gitu ya, diceritakan namanya busung pasir itu apa? Ya mungkin semacam gundukan ya di tengah lautan. Mungkin lautannya sudah mulai dangkal gitu ya, tapi ada gundukan barangkali itu pucuknya atau ujungnya gunung di laut barangkali gitu ya. Nah, dan akhirnya kapal itu kandas gitu ya, semampir gitu ya, kandas, dan karena depannya itu nabrak busung pasir, tidak bisa kemana-mana, belakangnya yang namanya buritan ya, kalau depan itu haluan, belakangnya namanya buritan ya, buritannya itu dihempas oleh gelombang yang sangat dahsyat ya, karena masih ada badai, angin badai itu masih ada ya. Akhirnya apa? Hancur. Wow, gitu ya. Mungkin kita kalau menghadapi seperti ini, buah gitu ya. Nah, ini takut sekali kan pasti ya, situasinya sudah tidak kondusif lah istilahnya, sudah tidak bisa membuat tenang ya. Semua panik, semakin panik, tetapi janji Tuhan ya melalui Paulus tadi dikatakan bahwa semua akan selamat. Itu yang menguatkan mereka. Nah, tapi pada saat itu ada prajurit yang juga menjaga mereka, yang menjaga tahanan-tahanan ini, ingin membunuh semua tahanan itu supaya mereka tidak melarikan diri dengan berenang. Namun ada kepala perwira yang di sana ya, kepala prajuritnya itu yang memang dia itu ingin menyelamatkan Paulus ya, puji Tuhan. Ini memang orang yang dipakai Tuhan ya untuk menyelamatkan Paulus, Rasul Paulus ini ya, hamba Tuhan ini. Dan di sini akhirnya tidak jadi membunuh, tapi akhirnya diminta untuk berenang ya ke daratan, karena daratannya sudah lumayan dekat ya. Yang bisa renang dulu, yo. Yang belum bisa renang, ambil papan pecahan kapal yang pecah ya, untuk bisa dipakai sebagai pelampung gitu ya, seperti pelampung untuk bisa dipakai sampai ke darat. Dan akhirnya puji Tuhan, apa ceritanya pada happy endingnya ya di sini, pada akhirnya semuanya betul-betul selamat ya sampai ke daratan, meskipun apa tadi? Kapalnya pecah gitu ya. Kapalnya morat-marit dan tidak bisa selamat kapalnya ya. Namun jiwa mereka atau orang-orang ini selamat semua sampai ke daratan, yaitu di Pulau Malta ya. Nah, kisah ini ditulis di sini betul-betul nyata terjadi ya pada saat itu, yang membuat kita yakin bahwa pada saat itu ya Paulus ini mengajak semua orang ini untuk berdoa ya. Jadi semua orang itu diajak berdoa ya. Berdoa pada Tuhan, memohon perlindungan, mohon untuk keselamatan, dan yakin bahwa Allah akan menyelamatkan mereka semua. Nah, Dedek, sesuai dengan tema kita tadi bahwa dengan berdoa Tuhan itu
memberi perlindungan ya. Nah, Adik-adik, kita diajak ya pada pagi hari ini untuk apa? Untuk kita tekun berdoa ya. Nah, di tengah keadaan yang mungkin saat ini tidak pasti ya, Adik-adik, mungkin berita di luar sana yang Adik-adik mungkin lihat di televisi, didengar atau mungkin lihat media sosial ya. Beritanya sangat-sangat menakutkan kita semua. Bahkan keadaannya di banyak daerah ya, atau mungkin juga saudara-saudara kita banyak yang kena ya, penyakit yang saat ini sedang mewabah ya, yang belum hilang. Nah, tapi kita harus ingat bahwa ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Kalau kita apa? Ya, kalau kita tetap berdoa ya, kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap mau dipakai untuk menjadi alatnya, ya, kita akan selalu dilindungi. Ya, Adik-adik, kita tidak mengetahui sampai kapan akan berakhir, tetapi kita hanya bisa berserah kepada Tuhan karena semuanya boleh terjadi karena siapa? Karena izin Tuhan Allah Bapa kita. Kita harus percaya ya bahwa semuanya adalah ada di dalam tangan kuasanya. Ya, kita ini hanyalah orang-orang yang lemah. Mungkin kita sudah mengandalkan secara fisik ya, pakai masker gitu ya, hand sanitizer, menjauhi kumpulan ya, mungkin tidak sering-sering pergi. Tapi kalau kita melanggar barangkali ya, nah kita bisa kena ya. Tapi kalau kita sudah menjaga seperti itu, kita tetap kena. Nah, artinya kita belajar. Jangan mengandalkan fisik, jangan mengandalkan alat ya, secara dunia ya, tapi andalkan siapa? Ya, kita belajar dari kisah ini, andalkan Tuhan ya, seperti Rasul Paulus tadi, dia mengandalkan Tuhan ya. Karena dia adalah rasul yang dipakai Tuhan, dia memberitahu pada orang-orang dipakai oleh Tuhan, karena dia semua bisa selamat ya. Sebanyak berapa orang tadi? 276 orang ya, Adik-adik. Nah, dengan berdoa. Nah, oleh karena itu Adik-adik jangan lupa berdoa, jangan engkau malas berdoa ya, kadang kita malas berdoa kan. Nah, kita harus punya waktu ya untuk kita berdoa pada Tuhan supaya kita tetap dilindungi ya, dan kita bisa selamat meskipun kalau kita saat ini sakit ya, kita yakin bahwa Tuhan tetap melindungi. Nah, Dedek, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Nah, sebelum Putri tutup, kita akan memuji nama Tuhan ya, supaya kita juga dikuatkan pagi hari ini bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita ya. Nah, kita akan memujikan satu lagu, mungkin Adik-adik sudah tahu judulnya Pelangi Kasihnya ya, Pelangi Kasihnya ya. Nah, nanti yang sudah bisa ya, nyanyi sama Putri ya. Ya, yuk kita akan naikkan pujian kita ini supaya kita juga semakin kuat ya dengan pujian yang kita naikkan. Kita hayati bersama. Kau
sedang badai menerpa kita semua ya, hampir seluruh dunia, bahkan kita juga. Ya, tetapi saya yakin nanti akan ada pelangi ya. Amin. Ya, baik. Kita akan menutup untuk ibadah pagi hari ini, renungan kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa melindungi dan menyertai kami bersyukur Tuhan, kami bisa memperoleh hal yang baik untuk memperkuat iman percaya kami pagi hari ini, bahwa Tuhan saat ini tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam keadaan badai saat ini mungkin banyak hal yang kami takutkan karena keadaan pandemi yang belum berakhir, bahkan berita yang kami dengar semakin gawat Tuhan, tapi kami percaya bahwa dalam perlindungan Tuhan, kalau kami senantiasa berdoa, kami membaca firman-Mu Tuhan, ada kekuatan baru yang menguatkan kami semua. Dan kami meyakini bahwa Tuhan itu berkuasa atas semuanya, bahkan hanya sekedar COVID, Tuhan berkuasa atas penyakit, atas semuanya, karena Engkau juga berkuasa atas maut. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang perkasa. Kami percaya dalam perlindungan-Mu Tuhan kami aman. Dan saat ini betul-betul kami harus berserah kepada Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih kecil ini pun biarlah kiranya boleh mengerti akan kasih Tuhan, akan manfaat berdoa, supaya mereka pun bertekun dalam doa. Belajar untuk senantiasa membaca firman Tuhan dan senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Semoga menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, sampai ketemu di hari Minggu yang berikutnya ya. Sampai jumpa. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Ya, gimana tadi pembacaan firman-Nya? Ya, karena seperti apa yang dilakukan Paulus tadi di dalam firman yang sudah dibacakan oleh Ibu Tri, kita harus selalu berdoa setiap waktu, karena kekuatan doa adalah kekuatan yang tidak terhentikan baik oleh ruang maupun waktu. Selalu menyertai kita dimanapun kita berada, karena kita tidak tahu siapa yang mendoakan kita. Karena itu kita juga harus berdoa untuk orang lain, karena siapa tahu berkat Tuhan tercurah pada kita di waktu yang tidak kita duga. Kayak di masa pandemi ini kan gak ada yang tahu kapan berakhirnya, atau kapan ekonomi akan membaik, kapan kita bisa sekolah lagi gitu, atau ketemu teman-teman. Karena itu tidak henti-hentinya kita harus selalu berdoa pada Tuhan dan minta kekuatan darinya. Sebelum Kak Fian tutup dalam ujian, kita mau berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, melihat Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang sudah Kau taburkan pada hati adik-adikmu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dalam kami melangkah untuk setiap langkah kami Tuhan di hari-hari yang akan kami jalani Tuhan. Kami juga meminta kekuatan dari-Mu Tuhan agar firman ini tetap tinggal dalam kami dan terlebih lagi dapat berbuah dan dapat dirasakan oleh orang lain Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan, tapi firman tidak berhenti di sini Tuhan. Engkau terus berkati kami Tuhan, agar kehidupan kami dapat seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga minta berkat-Mu untuk kegiatan yang akan kami lakukan setelah ibadah ini Tuhan. Kau berkati, Kau sertai, dan sampai pada malam nanti Tuhan kami tidur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebagai pujian penutup, Kak Fian mau ajak adik-adik untuk terus melakukan apa yang kita pujikan saat ini, atau yang akan kita pujikan, karena lagu ini pas banget buat firman-Nya juga. Kita akan pujikan baca kitab suci.
hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, sekian ibadah pada minggu pagi hari ini. Kak Pian selalu berdoa untuk adik-adik, untuk selalu diberkati oleh Tuhan, dan dapat kekuatan untuk menjadi adik-adik hari lepas hari. Kak Pian ucapin selamat tinggal. Shalom.